Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan mencoba meluruskan pemahaman tentang berbagai terminologi yang ada di dalam tanda kutip dunia kesehatan ya, terutama di Indonesia. Yuk kita bahas sama-sama ya teman-teman sekalian. Teman-teman pernah dengar gak ada yang namanya JKN? JKN itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau KIS-nya itu adalah Kartu Indonesia Sehat, ya. Nah, jadi di sini sesungguhnya itikatnya adalah mulia, teman-teman. Itikatnya adalah menyehatkan. Tapi teman-teman mesti paham apa sih sesungguhnya artinya. Jadi arti daripada program Jaminan Kesehatan Nasional itu lebih kepada program yang ada untuk memberikan biaya penggantian pengobatan kepada warganya. Jadi ada itikat mulia dari negara. Negara kan kasihan kalau seandainya kebanyakan dari rakyatnya nanti harus melarat gitu, atau ekonominya jadi melemah gara-gara harus membiayai kesakitannya. Nah, oleh sebab itu makanya negara hadir untuk dengan cara menciptakan satu program asuransi sosial dengan gotong royong semua tertolong. Maka jadi kalau seandainya ada satu orang yang sakit, ditolong sama misalnya 5 orang yang sehat. Sakitnya tambah parah, membutuhkan 50 orang sehat. Sakitnya lebih parah lagi, harus operasi, membutuhkan 500 orang sehat. Nah, jadi konsep jaminan sosial atau jaminan asuransi sosial atau jaminan kesehatan nasional sendiri sesungguhnya adalah membutuhkan masyarakatnya untuk sehat. Jadi esensinya daripada jaminan kesehatan nasional itu sesungguhnya adalah mengajak masyarakat untuk sehat sehingga kita bisa berbagi nanti. Jadi cara yang paling sederhana dengan adanya program jaminan kesehatan nasional yaitu adalah yuk kita jaga kesehatan kita, maka kita akan bermanfaat bagi banyak orang, karena jatah kita nggak dipakai, kita bisa dipakai oleh orang lain. Tapi yang terjadi hari ini karena judulnya adalah program jaminan kesehatan nasional, kebalikannya masyarakat mengasosiasikan sebagai apa teman-teman sekalian? Yang tadinya misalnya, iya ya saya harus berhenti merokok, iya ya saya harus mulai olahraga, iyalah saya mesti mengatur pola makan karena kalau sakit nanti saya kalau bayar mahal. Tapi karena sekarang negara yang bayarin, ya udah saya nggak perlu harus melakukan hal itu. Nah, paham ya teman-teman? Makanya apa yang terjadi? Angka kesakitannya semakin tinggi terus-menerus, biayanya semakin besar. Sedangkan dananya yang harusnya bisa digotong royong oleh orang yang sehat nggak cukup, sehingga pemerintahnya atau negaranya harus memberikan subsidi. Nah, subsidi inilah yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Untuk pendidikan, untuk rumah ibadah, untuk transportasi, untuk banyak hal. Tapi yang terjadi malah kita, negaranya harus nanti lama-lama bisa bangkrut gara-gara membiayai apa? Ketidakpedulian masyarakatnya terhadap pola perilaku sehatnya. Nah, paham ya, ngerti ya maksudnya. Jadi kartu Indonesia Sehat di sini sebenarnya kartu Indonesia sakit. Jadi karena sakit punya KIS, makanya jadi dibiayai. Jadi maksudnya itu. Tapi kita semua punya itikat yang baik tentang sehat, makanya jadi paham ya teman-teman, ngerti. Jadi alasan terminologi ini adalah sebagai berikut. Yang kedua juga sama, misalnya kayak kita berbicara puskesmas gitu. Puskesmas sendiri sebenarnya kan harusnya pusat kesehatan masyarakat. Jadi di mana di sana semua orang sehat atau orang yang paham tentang sehat itu semua berkumpul. Makanya kenapa puskesmas yang sesungguhnya adalah apa? Sarana olahraga atau pusat olahraga. Tapi yang terjadi hari ini puskesmas adalah apa? Pusat kesakitan masyarakat. Ibaratnya rumah sakit yang besar harus ditangani dulu di puskesmas. Nanti kalau lebih parah baru ke rumah sakit. Akhirnya menjadi fasilitas kesakitan tingkat pertama. Jadi sakit dulu di sana, kalau nanti ini baru nanti diarahkan ke rumah sakit. Nah, maksudnya teman-teman sekalian di sini kita biar paham aja ya. Jadi sekali lagi kita biar ngerti niatannya daripada rumah sakit, niatannya daripada puskesmas adalah membuat sehat. Makanya kenapa dinamain puskesmas gitu. Tapi sesungguhnya artinya adalah pusat kesakitan. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya hanya mengatakan ini, menjelaskan lebih kepada kadang-kadang ya, kalau kita punya yang namanya kartu sakit, kadang-kadang kita berpikir ya, aduh ini kartu sakit ya, berarti saya dibiayai negara nih kalau saya sakit ini apa. Jadi ada nggak enak hati. Tapi kalau karena kartu sehat seolah-olah menjadi kekuatan bagi saya untuk ibaratnya ini kartu sakti nih buat saya bisa pakai kapanpun. Jadi secara asosiasi itu akan mempengaruhi yang namanya perilaku kita. Saya rasa menyenangkan kalau nanti saat-saat ke depan bisa dirubah ya.
Lalu lanjut lagi, yang namanya ilmu kesehatan masyarakat, semua yang berhubungan dengan kesakitan atau bahkan rumah sakit. Apakah di dalam ilmu kesehatan masyarakat kita benar-benar belajar tentang bagaimana menyehatkan masyarakat? Mulai bagaimana cara olahraga yang tajam sehingga membuat masyarakatnya sehat, bagaimana caranya membuat supaya masyarakatnya punya pola makan yang lebih baik, bagaimana caranya industri makanan di Indonesia bisa lebih berfokus kepada temanya orientasi sehat, bukan orientasi menjual makanan yang akhirnya nanti akan menjadi akumulasi daripada investasi buruk bagi kualitas gizi masyarakatnya. Nah, jadi disinilah makanya kenapa perlu adanya ilmu kesehatan masyarakat yang sesungguhnya, yang benar-benar juga tidak hanya berfokus kepada penanganan kesakitan, yang juga membantu misalnya industri medisnya, tapi juga membantu industri kesehatan yang sesungguhnya juga, ya. Nah, ini juga sama kayak hari ini ada disebut yang namanya prokes, protokol kesehatan, tapi sesungguhnya artinya apa teman-teman sekalian? Protokol tidak terjangkit. Makanya kenapa ada istilah yang namanya 3M misalnya. 3M itu apa aja misalnya tadi? Misalnya mencuci tangan. Lalu apalagi misalnya diam di rumah ya kalau nggak salah ya. Lalu apalagi misalnya masker gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sesungguhnya adalah ini yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya sebuah keterjangkitan. Tapi kalau kita berbicara kesehatan yang sesungguhnya, apakah dengan saya rajin cuci tangan dan saya pakai masker dan diam di rumah, artinya saya mendapatkan garansi jaminan bahwa saya sehat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena apa yang dilakukan sama teman-teman di rumah? Apa coba kita lihat? Larinya kemana? Fooding, makannya, karbohidratnya berlebihan, kombinasinya sama lemak yang buruk, yang proses, yang omega 6-nya tinggi, yang proinflamasi. Lalu, di rumah masih nggak merokok? Masih jalan terus. Minum nggak? Masih? Masih juga. Apalagi selain drinking? Minumnya apa maksudnya? Maksudnya alkohol ya. Lalu lanjut lagi apa? Drugging. Penyalahgunaan obat dan ketergantungan obat. Itu juga banyak kita lakukan. Apalagi dengan sekarang kondisi hari ini ya. Ketika terjadi yang namanya economic illness, social illness, culture illness, mental illness, terjadi imun depresi. Pada saat itulah akhirnya larinya kemana? Larinya ke obat-obatan. Mulai dari obat antidepresi, obat anti-anxiety, obat tidur dan sebagainya. Atau over the counter drugs. Kayak obat-obat buat menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, pengencer darah dan sebagainya. Yang nanti akan berdampak kepada apa? Kualitas kesehatan kita yang menurun. Dan ketika kualitas kesehatan kita menurun, jadi kita tanpa kita sadari menciptakan yang namanya sabotase dari dalam dengan ulah perilaku kita. Terakhirnya kita terjangkit padahal kita sudah melakukan ini gitu. Tapi kita terjangkit kenapa? Karena kita tidak melakukan yang namanya protokol kesehatan yang sesungguhnya, yaitu ya dari dalam, yaitu yang hubungannya dengan keimunan dan keimanan kita. Kita sibuknya lebih keamanan, padahal keamanan hanya akan terjadi kalau imun dan imannya kuat, otomatis aman mengikuti. Tapi kalau amannya sendiri yang kita fokuskan, makanya kenapa yang terjadi hari ini adalah tidak akan bisa berhasil untuk menyehatkan masyarakatnya. Kenapa? Karena kembali lagi, kita membiarkan masyarakatnya untuk melakukan sabotase dari dalam, menjadi tuan rumah yang ramah kepada berbagai kesakitan. Jadi sekali lagi yang saya sering katakan ya, ibaratnya di kompleknya udah dijagain oleh tentara, oleh polisi, oleh segala hal, tapi di dalam komplek, di dalam rumahnya semua pintu-pintu semua dibuka, akhirnya kecolongan atau kemalingan itu terjadi dari dalam sendiri, bukan dari orang dari luar, tapi orang dari dalam kompleknya sendiri. Paham ya teman-teman sekalian? Yaitu adalah ketika tanpa kita sadari kita akhirnya menciptakan sabotase dari dalam karena kita tidak melakukan protokol sehat proteksi dari dalam. Nah, jadi sekali lagi juga sama, kebijakan kesehatan mungkin yang perlu dibenahi di sini juga sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana fokus di satu sisi memang memerangi penyakit ya gitu ya. Tapi di sisi lain yang harus dilakukan adalah mempertahankan
kesehatan. Makanya kenapa ada istilahnya apa teman-teman sekalian? Istilahnya adalah yang dikenal dengan namanya kuratif, yang satu dikenal dengan namanya promotif atau preventif. Nah, ini biasanya adalah apa teman-teman sekalian? Mudah dan murah. Kalau kuratif biasanya pasti mahal karena ada nuansa urgensi. Solusinya pasti berbayar. Sedangkan ini lebih murah, tapi yang mahal adalah apa? Yang mahal adalah investasi perilakunya, mau gak dirubah. Nah, yang menjadi tantangan hari ini adalah ulah perilaku kita. Lebih senang kalau kita sakit itu kita senang menyalahkan orang lain. Lebih senang kalau sakit itu kalau bisa beli apa sih yang bisa membuat saya sehat. Saya mesti pakai apa membuat saya itu. Mau badannya bagus ya, beli apa ya Mas Ade supaya ototnya bisa gede. Mas Ade gimana caranya ya biar supaya saya turunin berat badan, saya mesti beli apa. Tapi ketika disuruh merubah perilakunya ya nggak mau. Kenapa? Karena kan susah kalau itu. Kalau zaman dulu misalnya kita taking ownership, bertanggung jawab terhadap ulah perilaku kita, sehingga kalau sakit akhirnya kita bilang iya ya saya harus merubah perilaku kita. Tapi kalau dengan narasi hari ini, yang salah orang lain. Kenapa mereka masih berkumpul, masih itu gitu. Yang salah kebijakannya, yang salah ini itu dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk berbenah kembali ke diri kita. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi sekali lagi kalau sebuah kebijakan itu perlu dievaluasi dalam arti apa yang kita bisa lakukan. Di satu sisi kita melakukan yang namanya kuratif, di sisi lain apakah kita sudah melakukan yang namanya si imun dan iman tadi. Ya, ini yang maksud saya tadi. Jadi fokus ke sini gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan juga sama. Di Indonesia kalau kita berbicara ahli kesehatan itu hampir cenderung biasanya maksudnya adalah ahli kesakitan gitu ya. Karena misalnya kalau kita berbicara paham tentang sakit itu, kalau kita berbicara teman-teman kadang-kadang ya kita bersyukur ya teman-teman sekali lagi ketika industri medis itu hadir buat kita gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman mesti paham juga, tidak semua dokter juga mungkin memahami tentang yang namanya nutrisi, tentang diet. Mereka juga mungkin nggak melakukan juga. Tapi di sisi lain banyak juga yang dokter juga yang mempelajari yang namanya kesakitan di bidangnya dia, tapi dia juga mempelajari kesehatan. Nah, itu yang makanya dokter yang sangat ideal. Makanya unik ketika teman-teman lihat, kok dokter kok merokok gitu, kok dokter kok obesitas. Bahkan ada statistik yang mengatakan justru dari asosiasi ahli kesakitan ini atau ahli kesehatan ini ternyata kok banyak persentase yang masih merokok atau yang masih misalnya kelebihan berat badan dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi yang dimaksud tadi adalah lebih kepada spesialis di bidang masing-masing, khususnya dalam hal penanganan kesakitan gitu ya. Kalau dalam hal penanganan kesehatan, makanya kenapa membutuhkan satu kolaborasi antara industri medis dan industri kesehatan yang sesungguhnya juga. Nah, makanya kenapa teman-teman punya nasihat dari berbagai masukan gitu ya. Dan belakangan ini bahkan sahabat-sahabat saya semua yang dokter, mereka sekarang terutama anak-anak muda sekarang justru pola hidupnya sehat. Sekarang ini dengan pemahaman mereka yang sangat baik di dunia medis, tapi mereka juga sekarang mulai belajar di dunia kesehatan, belajar tentang fitness, nutrition, tentang diet, tentang exercise. Wah, luar biasa. Dan mereka punya latar belakang yang bagus, yang makanya kenapa memungkinkan mereka untuk menjadi ibaratnya dokter yang handal sesungguhnya. Dan kembali lagi, kebaikan daripada seorang dokter apa kalau teman-teman tahu? Keinginan untuk membantu sesama, itu yang gede. Bukannya kebalikan, kalau seandainya kita menjadi materialistik hanya karena beranggapan seolah-olah profesi kita memberikan satu keuntungan yang besar. Nah, itu kan kalau istilahnya kita kelaparan akan arti dan makna. Tapi saya rasa, saya yakin dan berharap mudah-mudahan ya, terutama dokter-dokter di Indonesia, sahabat-sahabat saya semuanya di industri medis itu juga bersedia untuk menjadi, kalau istilahnya tutwuri handayani, memberi kalau seandainya juga memiliki. Jadi dulu belajar tentang kesehatan di dunia kedokteran kan katanya cuma 6 bulan belajar tentang kesakitannya yang bertahun-tahun ya gitu. Nah, sekarang saatnya untuk belajar juga tentang kesehatan juga, sehingga kalau mengkombinasi ilmu itu menjadi sesuatu yang baik. Saya bersyukur di lingkungan saya juga, saya didukung oleh sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang dokter juga,
juga termasuk mungkin di keluarga saya juga banyak yang mudah-mudahan mereka semua ini juga seperti yang tadi saya katakan tadi, paham tentang kesakitan tapi juga memahami tentang kesehatan. Karena dengan punya pemahaman di dua dunia tersebut, pada saat itulah mereka akan menjadi ahli kesehatan yang sesungguhnya, dan pada saat itulah mereka akan menjadi otoritas yang sesungguhnya, ya. Bukan kebalikannya, seandainya hanya menguasai satu bidang, pendekatannya reduksi dan beranggapan seolah-olah bahwa yang namanya kesehatan atau kesembuhan itu hanya cukup dengan satu narasi. Nah, pada saat itulah makanya akan terjadi berbagai yang namanya riskan argumentasi seperti hari ini yang terjadi, ya gitu ya. Jadi oleh sebab itu saya rasa menyenangkan kalau yang namanya disebut dengan ahli kesehatan itu memang benar-benar paham juga tentang kesehatan dan juga tentang kesakitan, ya. Yang ketiga yaitu adalah warisan pola hidup sehat yang saya katakan tadi adalah kemandirian. Jadi kalau seandainya untuk bisa sehat itu kita selalu jawabannya adalah harus beli, harus bayar, maka kita tahu jawabannya adalah ketergantungan. Dan problemnya dengan kebalikan daripada kemandirian atau ketergantungan itu adalah kita harus hidup dengan apa? Dampak samping. Nah, dampak samping inilah yang harus ditanggung oleh kita seumur hidup. Jadi makanya kenapa urusan sehat itu harus dikembalikan kepada manusianya sendiri, gitu ya. Kalau yang memutuskan adalah orang lain nggak bisa bertanggung jawab kalau seandainya kita harus hidup dengan dampak sampingnya seumur hidup. Sedangkan orang yang mengambil keputusannya hanya punya wewenang dalam waktu hanya cuma durasi setahun atau 2 tahun ini atau 3 tahun ini, gitu. Saya rasa bukan hal yang bijaksana. Makanya kenapa dalam hal kesehatan perlu satu pendekatan yang lebih bijaksana, ya, yang kembali lagi sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, bukan dengan perlawanan hati. Jadi memerangi kesehatan atau memerangi kedamaian itu adalah tidak akan pernah terjadi, karena perang dan damai itu nggak nyambung, perang dan sehat itu nggak nyambung. Jadi nggak boleh memaksakan orang untuk sehat, gitu ya. Saya juga orang yang gemuk, justru kita coba gimana caranya biar dia paham dan mengerti bahwa sayang loh, nanti ada resiko kalau seandainya misalnya kita memberikan beban terlalu besar kepada badan kita, sehingga nanti akhirnya yang harus rugi kan kita sendiri yang menjalankannya. Jadi kita justru persuasif mengajak mereka untuk punya pola hidup yang lebih sehat. Makanya kenapa butuh pemahaman, makanya butuh edukasi. Makanya yang dikampanyekan adalah kampanye yang mengarahkan kita kepada sehat, bukan kampanye yang justru mengarahkan kita kepada ketakutan dan kecemasan yang akhirnya menjadi lifestyle yang kita adopsi, yang justru nanti akan merugikan kita. Makanya kenapa kita bisa lihat angka kesakitan terus meningkat, angka prematur kematian terus meningkat. Kenapa? Karena tidak adanya sebuah evaluasi dalam sebuah kebijakan sehat, ya. Dan yang terakhir apa lagi? Satu lagi, tadi yang saya katakan sehat adalah makan obat, yang saya hanya cuma mau mengatakan sekali lagi itu lebih kepada mentalitas kita, ya teman-teman, ya. Sekali lagi bahwa nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri, bukan di tangan orang lain, ya. Bersyukur pemerintah memberikan kebaikan kepada kita, mungkin ada rumah sakit, mungkin ada operasi, mungkin ada obat, mungkin ada ahli-ahli kesehatan dan kesakitan yang membantu kita. Tapi semuanya kembali lagi harus kembali kepada kita. Nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri. Kecerdasan akan keuangan kita begitu tinggi, makanya kita tahu kita mau melakukan hal itu, makanya kita mau terus belajar. Tapi kecerdasan akan kesehatan kita rendah, makanya kita nggak mau belajar. Ingat sekali lagi teman-teman, masalah hari ini di dunia termasuk di Indonesia, masalahnya adalah ketidakpedulian kita pada sehat, sehingga akhirnya kita harus menyerahkan nasib kesehatan kita pada orang lain. Pada saat itu akan terjadi yang namanya ketidaksenangan atau pengorbanan atau ketidakpuasan atau yang namanya perlawanan hati itu, yang nanti tidak akan mengarahkan kita kepada apa yang kita mau, ya. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat informasi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau mungkin tata bahasa yang mungkin kurang berkenan. Mudah-mudahan teman-teman maafin saya, tapi di sisi lain keinginan niatan saya hanya mengajak teman-teman untuk punya pola hidup yang sehat, yang mandiri, yang cerdas, sehingga nanti kesehatan akan mengikuti kita sebagai prasyarat untuk kita bisa menikmati hidup dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya terima kasih kepada sahabat saya di Organik dan juga di Sido Muncul Natural yang selalu support saya dalam mempromosikan pola hidup sehat di Indonesia. Thank you.